Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu di channel Dana Review. Kali ini saya akan podcast atau ngobrol dengan salah satu UKM di kota Surakarta, kota Solo. Namanya Om Eko Sri Muryanto, atau biasanya teman-teman kenalnya di teman UKM namanya Om Eko Alif Muryanto. Iya, Ya Om. betul. Nah, produknya itu Om Eko ini sangkar burung dari bahan pipa pralon bekas atau limbah gitu ya. Nah, nanti kita akan ngobrol sedikit dengan Om Eko, terutama inspirasinya, terus penjualannya, terutama selama pandemi ini gimana, sampai detik ini gimana tuh Om. Siap. Ya, Boleh. oke. Biar nggak panjang-panjang lagi dan biar nonton nggak bosen karena di sini udah mulai mendung. Dan oh iya, sebelum mulai mungkin ada yang tanya kok podcastnya di tempat UKM yang kayak gini sih. Memang kami pengen konsep berbeda sehingga podcastnya kita datang ke tempat UKM gitu. Ini pertama Om Eko. Saya kenal Om Eko ini dari tahun 2017 ya Om ya. Ya. 2017 UKM pertama pada saat saya bekerja di Solo yang saya kenal, Om Eko Sri Muryanto. Oke Om, kenapa limbah pipa pralon? Pertama di Mojosongo ini kan sentra pengrajin sangkar terbesar dulu tahun 2009 sampai 2014 itu sentra terbesar se-Indonesia bahkan mungkin. Se-Indonesia. Iya. Ada berapa pengrajin di sini? Ribuan. Ribuan. Oke. Nah, dari situ kan sangkar yang berbahan bambu dan kayu ya, terutama Ya. di sini 90% berbahan bambu. Di mana bambu itu mudah berjamur, mudah terkena hama rayap, kotor dan sebagainya, tidak tahan air, Ya. mudah rusak juga kan. Nah, intinya begini, bagi saya setiap penglihatan itu adalah ilmu. Kita sering lihat keluhan-keluhan kicomania, keluhan-keluhan pelanggan Ya. sangkar itu, sangkarnya mudah rusak, Tuh. sampai burungnya dimakan tikus karena jerujinya mudah patah dan Oke. sebagainya. Oke. Nah, dari keluhan tersebut kita juga sering melihat kan limbah paralon atau paralon potongan-potongan Pipa bekas PVC ya sih. Pralon tuh merek katanya. Iya, paralon itu Merek. merek. Pipa PVC, Pipa ya? PVC lah. Ya. Heeh. Itu misalkan ada proyek sanitasi atau proyek air bersih, itu potongan pendek-pendek itu kan cuma dibuang begitu aja. Iya, iya. Nah, dari situ kita juga pernah sering juga melihat kan iklan televisi, pipa PVC itu diinjak gajah, masih utuh kembali. Gitu. Ya, Ya, diinjak gajah, masih utuh gajahnya nggak kembali. usah kesini. Terus diinjak tronton, tronton itu masih utuh kembali. Berarti kan Kuat gitu ya. si pipa PVC ini lentur, anti patah. Ya. Dari keluhan pelanggan yang sangkar bambu itu mudah rusak, kita mencoba membuat sangkar yang berbahan limbah PVC ini untuk memenuhi keinginan konsumen. Sekaligus juga kita juga bisa membuat sangkar dengan kualitas yang Lebih baik. tinggi. Berarti intinya kenapa pipa PVC? Iya. Satu karena memang kebutuhan, keluhan juga ya keluhan dari juga. pelanggan. Yang ketiga, yang kedua memang karena melihat potensi di situ ya. Iya. Nah, oke kita langsung. Awal dulu Om Eko bikin sangkar itu tahun berapa Om? Awal. Kalau awal bikin sangkar itu 2012. Sebenarnya 2012. basic saya kan pedagang spare part mobil ya sebenarnya. Oh. Kita masih punya 2 kios di Pasar Notoharjo. Notoharjo Solo ya. Ya. Di situ kita lihat banyak, karena kita wisatanya itu biasanya ke penampungan limbah atau ke pengepul rosok. Kalau gitu. kata orang Jawa gresek-gresek ya. Nah, gitu. Pengais limbah lah. Terus Nah, dari situ kita lihat ada akrilik, ada paralon pipa PVC tersebut dijual dengan harga kiloan yang murah. Berapa? Gitu. murahnya sampai berapa tuh? Tergantung penampungnya. Kalau penampung besar itu bisa 8.000 per kilo. Kalau penampung kecil itu sekitar 3.000 sampai 5.000. Oke. Nah, dari tahun 2015 2012 2014 kita mulai Produksi. jual
benar-benar jual untuk ke nasional dan Iya. internasional kita 2014 jual. Dari itu harganya berapa Om? Pada saat dulu pertama? Harganya Pertama berapa? kita jual untuk yang paling kecil diameter 22 itu kita jual cuma 350 dulu. Tapi kalau sekarang sampai 550. Oh, 50. Iya, itu paling kecil, untuk Nah. ukuran paling kecil. Lucunya nih teman-teman, customernya Om Eko itu nggak hanya dari Indonesia, Ya, dari Taiwan, Brunei, Singapura, Singapura, Malaysia, Malaysia. bahkan ada yang sampai India ya, apa? India itu akuarium. Oh akuarium, tapi tetap sama Akuarium limbah paralon juga. limbah pipa juga PVC, kan, ya. PVC juga. Itu ke Belgia pernah, ke Australia pernah, Tuh, terus ke Bangla India pernah. Yang terakhir untuk kemarin Brilliant Preneur itu kita juga dapat Brilliant Preneur bayar itu dari salah satu BUMN ya. Ya, Dari itu- sebutan siapa? Bank BRI. Bank BRI. Nah, Ya, oke. di situ kita juga sama dapat konsumen Bon Tampu Bolon Ya, itu di Australia. dari Australia. Iya. Oke. Nah, ini yang mungkin penasaran juga Om Eko. Gimana caranya? Mungkin cerita singkatnya aja ya. Gimana awal akses ke pasar ekspor? Kalau berarti ekspor itu ya hitungannya ya? Ya, ekspor Itu retail. gimana? Pertama kali sedikit ceritain aja, teman-teman. Pertama kali jujur ya, Ya, kita hanya jualan keluar itu, kita posting keluar, kita pasarkan, memperkenalkan produk limbah pipa PVC ini, kita hanya lewat Facebook biasa, Facebook pribadi. pribadi. Kita lewat ke situ. Pertama kali ke negara Pertama kali ke Singapura. Singapura. Bahkan ada 2 konsumen kami yang pernah sampai penasaran, pernah datang ke sini. Sampai sekarang masih bertahan. Masih bertahan. Yang pertama itu datang ke rumah Ya. karena beliaunya datangnya pagi sampai Ya. sore di sini. Mhm. Terus yang kedua itu mereka datangnya sore sampai malam. Itu Ya. kita di rumah kreatif BUMN Solo. Kita datangkan Oh ke ya, situ sekarang karena- rumah BUMN ya. Iya, sekarang rumah ya. BUMN. Oke. Nah, di situ kan juga ada display kita, juga ada toko-toko online kita di Ya. situ, kita bisa memperkenalkannya di situ. Oke. Nah, kalau tadi kan sudah dapat customer dari Singapura. Datang ke sini, terus habis itu bertahan sampai sekarang. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Om, itu gimana pasarnya? Kalau di Indonesia, ya sedikit agak heran juga ya sama orang Indonesia. Daerahnya kenapa itu? Kalau kita ngomong produk ini berbahan limbah, Heeh. itu responnya tidak seperti di luar. Kalau di luar itu responnya kita berbahan limbah, kita googling seperti itu. Itu mereka responnya wow, bahkan penasaran. Tapi kalau di Indonesia kita berbahan limbah pipa PVC misalnya seperti itu, limbah paralon, itu mereka mengiranya bahwa ini produk rendah. Oh. Jadi bahasa Jawanya pelek ke. ya biasanya pelek, wah pasti kuwi murah mesti wong bahane wae ora tuku entuk Iya, dan iya. sebagainya seperti itu. Iya. Tapi setelah kita edukasi sedikit bahwa ini sangkar dengan kualitas yang anti air, anti patah, anti karat, anti jamur, anti tikus dan sebagainya. Akhirnya lambat laun mereka lebih melirik ke sangkar yang lebih awet karena kan kualitas kita jauh dibanding dengan berbahan bambu dan kayu kan. Nah, akhirnya kita tetap pressure terus ke pasar dalam negeri, kita selalu posting dan alhamdulillah bahkan kita dapat pelanggan tetap. Itu ada Wakapoldanya Jawa Tengah. Oh, alhamdulillah. Ada Maijennya yang di Semarang itu TNI itu. Terus ada juga yang kepala-kepala BUMN seperti itu. Terus kalau direktur BUMN iya, itu tuh ya. kalau ke Jawa Tengah tidak begitu sering ya, tapi kalau keluar misalkan ke Jakarta gitu. Jakarta sering, Bandung, terus Makassar, Ujung Pandang, Pontianak, Melabuh itu Aceh. Nah, itu sering kita. Sering. Nah, kalau dari harganya sendiri Om. Nah, harga ini kan tadi memang kita udah sempat ngobrol ya. Harganya itu Menengah ke atas. posisinya
dulu awalnya nentuin itu emang sengaja harganya mau di set segitu atau melihat potensinya, wah ini bagusnya main di harga segini, atau lebih ngikutin pasar butuhnya berapa, ya udah harga segitu deh. Nah, ini agak unik ini kita. Satu, kita limited edition, men. Oh, Karena berarti tidak semua pengrajin bisa mengerjakan sangkar yang berbahan pipa PVC tersebut. Dan kita juga pioner, ada survei itu juga dari beberapa rubrik. Ya. Itu kita pioner membuat sangkar yang berbahan paralon, berbahan akrilik juga. Lah, di situ kan berarti kita limited, itu kita bisa menentukan harga. Betul. Hukum ekonomi kan berbeda, pasti harganya lebih tinggi. Kita Betul. memang sengaja mengarah dari survei-survei itu, kita mengarah ke menengah ke atas. Tapi bukan menengah ke atas yang atas banget, Ya. bukan menengah yang ke bawah banget. Kita ambil di sisi tengah-tengahnya. Misalkan sangkar yang ukir itu harganya ukir bahan bambu ya, tadi bambu kayu tadi ya. Bambu kayu yang ukir itu harganya bisa sampai 4 juta sampai puluhan juta. Diameter? Diameter 40 sampai 60. Oke, kalau ini? Kalau ini kita mendekati harga yang menengah ke atas sedikit. Jadi misalkan tadi, dengan motif sama, tapi berbahan bambu. Ya. Itu mereka jual sekitar 1,5 sampai 2 juta. Kita juga tawarkan segitu. Tapi menengah. Jadi antaranya menengah ke atas banget sama menengah ke atas yang agak ke bawah, kita ambil di tengah-tengahnya. Ya. Kita tawarkan dengan harga yang menengah ke atas itu tadi dengan nilai yang sama, dengan harga yang sama, tapi dengan kualitas yang jauh lebih awet kita. Diameternya lebih besar atau? Diameternya sama. Diameter sama? Sama. Oke. Jadi kesimpulannya tentang harga tadi ya teman-teman ya. Kalau produknya Omeko ini, kalau dibandingkan dengan yang sangkar biasa, itu pasti lebih tinggi. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan ukir, sama-sama ukirnya, ini lebih murah. Ya. Lebih murah kan? Karena kan 4 juta itu kan berarti ukirannya ukiran standar kan, bukan ukiran yang by order kan? Iya kan? Iya. Jadi mungkin teman, kalau saya sih sempat browsing ya, ada iklan, sempat browsing, harga sangkar ukir memang 4 sampai 5 juta. Itu ukirannya tidak bisa request ya, maksudnya tetap ya, kalau request pasti di atas 8 juta. Ya. Sedangkan kalau punya Omeko ini dengan request ukiran itu harganya sama dengan kalau sangkar bambu yang ya yos itu adanya. Nggak bisa. Oke. Terus yang uniknya lagi Omeko ini, pernah ya, tadi kan Omeko pernah cerita pembeli pertamanya itu nendang sangkarnya. Iya. Itu pertama kali 2014 itu kita bikin sangkar berbahan PVC. Ya. Berbahan pipa PVC itu kan anti patah. Kita posting di suatu rubrik, suatu grup Kicomania. Nah, kebetulan itu yang merespon. Ya. Itu Kanit Sersa atau Kanit Reskim di Kota Pati. Nah, kalau benar-benar itu sangkar anti patah, berapapun harganya saya bayar. Beliau begitu. Silakan datang Om ke tempat saya kasih Google Map. Kita kan ada Google for My Business ya. Kita kasih Google itu, dia datang. Dari teras ini sampai ke gerbang itu ditendang. Jaraknya berapa ini? 50 meter ya? Sekitar 12-an. 12 meter ditendang dan nggak apa-apa? Utuh. Dan langsung dibeli? Maksudnya belinya tuh nggak nawar, nggak apa, ya wis tak beli segitu gitu? Langsung dia tanya, ini harga berapa? Oke. 350. Mau? Waktu itu pertama kali, padahal harga sangkar bambu seukuran segitu paling sekitar 150 sampai 175. Dengan ukuran yang sama, tinggi yang spek yang sama. Dengan spek yang sama, sekitar 150 sampai 175. Itu sudah finishing. Sedangkan kita dengan ukuran yang sama, dengan bahan PVC, ditendang utuh tadi, kita langsung mereka, ya udah, saya langsung pesan 6. Ya, jadi 1 di bawah langsung pesan 6. Pertama kali itu. Alhamdulillah ya. Iya, 350 kali 6.
Kali 250 kali kali 7 ya. ya hampir 2.400.000. Oke. Dari itu startnya dari yang tadi sanggar tetang Ya. itu akhirnya mungkin ketutulan kemana-mana kali ya. Ya, akhirnya terus dia kan penghobi burung yang sukanya ikut lomba ya, gantang kan Ya, orang ya. digantang. Akhirnya banyak yang tanya, sangkar ini seperti sangkar berbahan tulang dari Taiwan atau dari Singapura gitu. Ya, Akhirnya ya. jadi booming. Jadi memang gini teman-teman, kalau yang belum pernah lihat, mungkin ini dikiranya adalah sangkar dari tulang atau gading. Iya. Putih itu tulang, kalau agak kuning kayak gini Kuningan, gading. itu gading. Ya. Padahal harganya itu 2-3 kalinya ya Om ya. Kalau untuk sangkar yang berbahan tulang atau berbahan gading di Taiwan atau di Singapura itu puluhan juta. Ini 10%-nya. Ini Iya kan? Iya. Kalau harga segitu di sana nggak dapat apa-apa ya. Misalkan kalau di Taiwan itu yang terakhir kita pantau sangkar berbahan tulang itu sekitar, kalau dirupiahkan sekitar puluhan juta. Ya. Kalau di kita jual ke sana $110. Sudah include shipping. Oke. Keren Berarti ya. kan 10%. Jadi mereka bisa dapat sangkar seperti sangkar tulang, Ya. replika sangkar tulang dengan harga lebih rendah. Oke. Berarti memang pasarnya sudah dari luar negeri ada, Iya. domestik juga ada. Ada. Jadi teman-teman, hikmahnya adalah jangan pernah takut untuk berinovasi. Produk apapun itu ya. Harus. Om, sekali-kali lihat kamera Om, biar Oke. ganteng. Oke. Iya. Karena Om Eko tuh orangnya dasarnya pemalu, saya tahu. Tapi kalau Malu-maluin. ya nah, tadi udah bahas semua tentang bisnisnya. Selesai ya. Ya. Jualannya gimana, produknya apa, harganya berapa. Yang bukan mungkin, pasti ya. Dapat dari mana bahannya? Bahan itu kalau untuk orang lain mungkin sulit ya. Iya. Karena mikirnya pasti PVC, pipa PVC baru, mesti mikirnya seperti itu. Iya. Beli baru, padahal dengan diameter misalkan 8 inch atau 8 dim lah, kalau orang Jawa bilang 8 dim itu harganya sampai hampir 2 juta per launchernya, per 4 meternya. Kita dapatnya satu dari limbah. Dari limbah itu ada yang ya, seperti yang saya katakan tadi, proyek-proyek sanitasi, proyek-proyek air bersih itu potongan pendek-pendek, potongan 5 cm, potongan 10 cm itu dibuang. Jadi nggak ada harganya? Nggak ada harganya. Kadang kita cuman, Mas ini dibuang ya? Diambil. Daripada motor-motor di sini tak ambil ya Mas. Gratis. Satu itu. Yang kedua, tadi saya sudah ngomong bahwa basic saya itu pedagang spare part mobil yang sukanya itu wisata ke penampungan limbah. Dalam tanda kutip tukang gresek. Iya, dalam tanda kutip tukang gresek. Ya itu tadi banyak sekali penampung-penampung limbah, penampung-penampung rosok itu yang ngumpulin PVC. Itu kita kasih kartu nama. Nanti kalau ada diameter sekian atau ada ukuran sekian, hubungi ya. Terus di Solo ini banyak sekali motor-motor yang pakai bronjong, yang cari rosok, ada juga mobil yang rosok-rosok dan sebagainya itu. Mobil sport 2 pintu kan. Nah, itu kita kasih kartu nama kita. Nanti kalau ada langsung diantar. Hampir setiap sore itu pasti ada yang ke sini jual. Mas ini ada pipa ukuran sekian, Mas ini ada sekian, harga berapa gitu, kita manut aja nggak apa-apa. Berarti ini inspirasi buat teman-teman yang mau bikin usaha dan nggak mau pusing bahannya ya Om? Iya. Karena bahan selalu ada. Melimpah. Bahkan kita nggak usah nyari orang ke sini. Iya. Karena itu dalam tanda kutip limbah. Iya. Ada yang limbah, ada yang memang mungkin ada juga nggak sih Om kayak stok yang nggak kejual gitu-gitu. Nggak ada. Itu semua putih limbah semua. Tuh. Dan kondisinya, mohon maaf, kondisinya utuh itu. Apa ada yang udah retak gitu-gitu? Ya pasti utuh. Utuh. Kalau retak kan paralon nggak ada yang retak. Nggak, maksudnya kayak bekas paku apa gimana gitu. Paralon nggak bisa dipaku. Nggak bisa dipaku ya?
Berarti saya nggak belajar dulu tadi. Iya. Oke. Nah, ini kita udah berapa menit sih? Kelamaan nggak? Nggak ya? Nah, oke. Terakhir nih Om. Tadi kan udah bisnisnya seperti apa, pasarnya seperti apa, gimana caranya, bahannya dari mana. Selama pandemi ini. Selama pandemi. Bukan, saya nggak akan tanya kondisinya gimana. Cuman dari Om Eko untuk nyemangati teman-teman yang mungkin baru memulai usaha, baru banget mulai usaha atau baru turun usahanya. Kan Om Eko memang pastilah semua UKM pasti ada turunnya. Tapi kan caranya menghadapi terus kayak memberikan motivasi buat teman-teman. Oke. Untuk teman-teman yang baru memulai usaha. Ya. Biasanya orang yang mau memulai usaha itu pasti banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Oke. Kalau mau betul. memulai itu nanti kayak gimana, Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan. Nah, jangan takut memulai usaha. Oke. Setelah kita mulai usaha, baru kita bisa menganalisa. Oh, kurang begini. Oh, harus begini. Ya, Oh, harus oke. begini. Misalkan untuk pandemi ini, dulu kita hampir 60% ya kita jualnya keluar. Tapi setelah pandemi, kita nggak bisa kirim keluar. Oh, ditutup ya. Satu karena kapal nggak boleh mendarat, kapal Indonesia nggak boleh mendarat ke Keluar. Singapura, Ya. ke Taiwan dan sebagainya. Akhirnya dikembalikan. Nah, kita sebagai UMKM yang pernah diajarkan bisnis model kanvas, kita cari jalan-jalan yang lain. Istilahnya solusi yang lain. Solusi yang lain. Misalkan untuk ke Singapura, kita nggak perlu pakai kapal sampai ke Singapura atau ke pesawat sampai ke Singapura. Kita bisa kirim ke Batam. Oh. Kita bisa kirim ke Batam. Jadi kita ada teman atau ada relasi di sana atau ada saudaranya si pemesan misalkan Di Batam itu. di Batam. Ya. Nah, langsung mereka dari Singapura menyeberang ke Batam kan sama seperti di Madura, Surabaya, paling berapa 10 menit kan. Ya. Mereka kalau mau seperti itu. Yang beratnya lagi kalau misalkan Brunei dan Malaysia. Itu biasanya harus lewat pesawat atau lewat kapal. Tapi kita ada solusi lagi. Kita ada teman misalkan, oh perbatasannya Malaysia di Indonesia itu kota mana? Ya berarti ke Pontianak. Di Pontianak kita cari teman seperti itu. Kita cari teman. Kebetulan kita dapatnya teman yang kerjanya di Damri Pontianak. Di Damri Pontianak. Lah, di situ ada bus lintas negara. Jadi kalau mau ke Brunei, kita mau kirim ke Brunei, kirim ke bus Damri. Lewat paketnya dia. Akhirnya kan lewat bus itu. Di sana ada bus double decker itu kalau nggak salah itu ke Sarawak dulu ke Malaysia, habis itu ke Brunei Darussalam. Oh. Jadi kalau kita ke Malaysia ya pakai itu bisa. Ya. Brunei kan pakai itu juga bisa. Intinya solusinya tetap harus cari dan solusi. itu lebih cepat daripada kita ekspornya lewat kapal laut. Oke. Itu kalau untuk ke dalam negeri biasanya kalau kita keluar kan waktu pandemi agak Ditutup, kesulitan ya, karena daya beli mereka juga berkurang. Betul. Nah, kita masih punya pangsa pasar di dalam negeri. Akhirnya kita press terus, kita posting terus di dalam negeri. Oke. Ya. Nah, kebetulan responnya juga lebih baik lagi dibanding dulu. Ibaratnya pandemi memang pasti semuanya menurun, pasti itu semua menurun. Tapi bukan berarti menurun itu terus ya kita udahlah. Putus asa nggak harus gitu. Udah terus ini pandemi atau berganti produk dan sebagainya, kita nggak harus seperti itu. Jadi poinnya teman-teman, dari apa yang sampaikan Om Eko tadi, satu, cari peluang dimanapun itu. Yang kedua, terus cari solusi Iya. untuk produknya. Yang ketiga, itu jangan putus asa. Nah, makanya dari awal tadi kan kita ngomong, setiap penglihatan itu adalah ilmu, setiap pendengaran itu adalah ilmu, setiap apa yang kita lihat Itu ilmu. itu ilmu. Jadi kita lihat, oh kita ke dalam negeri prospeknya seperti ini. Kalau kita mau berpikir, kita mau mengubah sedikit atau kita mau mencoba, pasti ada jalan. Oke,
tadi kita udah bahas usahanya Om Eko apa, terus gimana cara memulainya, pangsa pasarnya di mana aja, gimana juga cara mendapatkannya, sampai tadi kiat-kiatnya menghadapi selama pandemi ini ya. Terakhir nih Om, sebelum kita closing, eh kalau teman-teman mau beli produknya atau mau ke sini belajar, Om Eko kemarin tadi juga bilang sebelum kita tag ini kalau mau belajar boleh ya. Boleh. Mau belajar sini boleh. Nah, kalau mau belajar di mana, kalau mau beli juga di mana? Oke. Pertama tentang belajar. Ya. Di backdrop ini ada tulisan menerima Nanti kita kasih di caption di bawah juga. Ya, ini menerima Di kursus sangkar gratis. Silakan kalau mau teman-teman yang mau kursus Ya. atau mau Gratis, belajar gratis. Bahannya mungkin Ada ada. dua konsep. Belajar sambil bekerja, belajar dapat gaji boleh, belajar tok juga nggak apa-apa. Belajar dapat gaji, men. Kapan lagi? Boleh. Oke, terus. Terus yang kedua, kita sering sekali ya diminta dinas-dinas terkait, Instansi lah ya. instansi terkait itu untuk berbagi ilmu, berbagi cara membuat sangkar, membuat akuarium dan sebagainya. Pernah kita sampai ke Purwokerto 50 peserta itu membuat sangkar burung itu di Hotel Cor, di lantai 4 Hotel Cor, 50 peserta itu, dan alhamdulillah mereka ada yang meneruskan, bahkan sampai sekarang bikin. Jadi ada yang difabel, mohon maaf tangannya cuma segini sama jarinya cuma seperti ini, tapi dengan hasil yang lebih bagus dibandingkan yang normal, dibandingkan peserta lainnya. Yang lain. Terus dia juga suka bermain ke penampungan limbah itu, dan akhirnya mereka bisa meneruskan. Bahkan sekarang ada salah satu desa di sana itu sentra sangkar perkutut tapi berbahan paralon. Itu dulu belajarnya di kita. Jadi sama satu lagi, kalau mau beli di mana? Oh ya, di mana aja? Kalau mau beli biasanya lewat email kita ya. eank.solo. Nanti ada di kolom deskripsi ya. Terus ke WhatsApp juga bisa, WhatsApp 0838 6699 6557 ya. Atau ke Facebook Eko Alif Muryanto, atau ke YouTube juga Eko Alif Muryanto. Ada YouTube-nya. Alhamdulillah subscribe-nya 1000 lebih. Nah, terus ke IG juga ada. IG-nya juga. Lo lengkap lo. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Terus ke marketplace juga ada, kita ke Shopee. TikTok juga ada. TikToknya Eko Sri Muryanto juga. Eko Alif Muryanto juga. Ke Shopee kita yang Solo juga. Shopee ada. eank.solo. Tokopedia belum? Tokopedia kebetulan reseller yang lain sudah dikuasai reseller yang lain. Jadi tonton yang di Tokopedia. Di Shopee, Tokopedia dan lain boleh jadi reseller ya berarti ya? Boleh. Oke. Itu. Nah, jualan online, offline sudah, menghadapi pandemi tadi sudah disampaikan juga. Ada nggak sih buat teman-teman ya istilahnya kata closing statement atau kata-kata penutup dari Om Eko buat teman-teman yang nonton, baik teman-teman yang UKM, yang baru memulai usaha, yang sudah mulai usaha, atau yang lagi down sama usahanya? Monggo. Closing statement ya? Ya. Agak bingung ini. Pada intinya bagi kami sih, seperti yang tadi dikatakan tadi, setiap penglihatan itu adalah ilmu. Apapun usaha kita, sekecil apapun usaha kita adalah ownernya. Kita bosnya kan. Betul. Kalau kita mau usaha kita maju, kita harus banyak melihat, kita harus banyak belajar, kita harus banyak mendengar. Jadi kita harus banyak mempelajari bagaimana jalannya usaha ini. Sebenarnya lebih lengkap lagi kalau kita bisa belajar di bisnis model kanvas. Karena di situ ada analisis bisnis, di situ ada kok ini kurang, agak menurun, kita harus seperti apa, di situ ada. Jadi jangan pernah ragu untuk memulai, karena tanpa dimulai kita tidak bisa lihat ke belakangnya seperti apa. Terus jangan pernah malu untuk belajar
belajar apapun, belajar marketing, belajar manajemen dan sebagainya, pembukuan dan sebagainya. Karena tanpa belajar kita ilmu kita cuma terbatas. Itu? Ya. Iya. Banyak ilmu yang bisa kita ambil dari podcast kali ini, dan tentunya makasih Om Eko sudah diizinkan take di sini. Dan insya Allah nanti kita kedepannya ada podcast lain dengan UKM-UKM yang lain. Podcastnya agak berbeda ya, karena kita datang ke sini, jadi bukan kan banyak kalau podcast memang di tempat gitu. Kalau mungkin Om Eko pernah di YouTube juga itu ya. Nah ini datang dan monggo teman-teman yang mungkin tertarik dengan usahanya Om Eko, pengen belajar digaji, boleh ya, belajar tok di sini juga enggak apa-apa. Silakan datang, nanti kami kasih alamat lengkapnya sama atau juga kalau mau belajar misalkan luar kota atau luar Jawa gitu ya. Mau belajar silahkan cari teman yang mau belajar 25 atau sampai 50 orang. Nanti kita hubungkan dengan OPD terkait. Jadi teman-teman bisa belajar gratis, bahkan dapat alat. Kita juga bisa mengajar sampai ke sana. Ada fasilitatornya. Berarti kerjasama sama instansi gitu ya. Oke. Itu udah enak banget teman-teman. Moga-moga bisa bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Om Eko. Semoga usahanya lancar. Amin. Semoga tetap bisa menginspirasi teman-teman semua. Amin. Dari limbah jadi berkah ya. Itu tagline ya, dari limbah menjadi berkah. Oke, gitu aja. Makasih Om Eko. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, tulis komentar, dan like video ini, juga share ke media sosial kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.